Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi di pertemuan keempat, kalau misalkan offline online ya. Kalau yang secara online itu kita baru 2 kali pertemuan, dan setelahnya UAS kalian. Jadi kita membahas soal determinan ya, determinan dan inverse matriks gitu. Kemarin kan kita belajar operasi matriks seperti apa gitu. Sekarang saatnya determinan gitu. Nah, di sini tujuannya kalian bisa mengerti apa itu determinan ya. Determinan itu kayak gimana, untuk yang 2 kali 2, untuk 3 kali 3 itu kayak gimana, inverse juga, untuk yang 2 kali 2 gimana, yang 3 kali 3 gimana. Gitu. Lalu menggunakan determinan dan inverse matriks ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Next aja di sini. Nah, ini tuh udah agak rumit ya kalau misalkan ke soal cerita gitu. Tapi jadi kita harus lebih apa ya? Mencoba dasarnya dulu gitu sebelum masuk ke yang rumit ya kan. Jadi kita belajar yang dasarnya dulu ya. Misalkan ada sebuah matriks ya, 2 kali 2. Nih di sini saya menemukan ada matriks. Contoh aja. Nah, di sini ada 3 3 2 5 3 ya. Berarti untuk determinan matriks A-nya, misalkan ini matriks A. Berarti untuk determinannya biasanya di sebuah pertanyaan ya, ditanya seperti ini. Det A gitu. Det A sama dengan, nah dikali silang aja. 3 kali 3, 5 kali 2 gitu. Tapi ini dikurang gitu. Ketika kamu sudah mengalikan ini, nanti dikurang dengan hasil yang ini gitu. Oke. Saya ulang tulis, ini untuk A. Ini untuk determinan A-nya ya, yang ditanyanya. Det A. Langsung aja, berarti 3 kali 3 sama dengan 9 ya. 9 dikurangi 5 kali 2 itu 10. Berarti determinannya itu -1 gitu. Sederhananya gitu. Sederhananya kayak gini aja untuk determinan yang 2 kali 2 gitu. Kalau misalkan kalian ingin nyoba yang levelnya agak rumit, bisa dicoba ini ya, contoh soal yang tadi di atas. Bisa dicoba sendiri. Tapi pada dasarnya jadi kita menggunakan konsep sistem persamaan linear gitu. Kan tadi kan ada Raisa dan Bintang kalau nggak salah. Kita review biasa aja ya. Kita review sekilas aja. Di sini kan ada Raisa, terus juga ada Bintang. Berarti ada 2 sistem persamaan linear yang bisa dibentuk gitu. Di sini kan ada 3 ayam penyet, 2 gelas es jeruk gitu. Terus Bintang datang, mesen juga dia 5 porsi ayam penyet sama 3 gelas es jeruk gitu. Nah, itu kan ada 2 variabel yang bisa kita hitung. Jadi ayam penyet bisa kita lambangkan sebagai X, gelas es 2 gelas jeruk ini jadi Y ya, gitu. Jangan lupa dipasangkan dengan yang serupa gitu. Ketika Raisa memesan ini, berarti Raisa membayarnya ini. Untuk Bintang ini, gitu. So dimasukin, kalian pasti tahu lah, karena kan sebelumnya kan belajar sistem persamaan linear dulu ya. Nah, seperti ini bentuknya. Ketika sudah dibentuk ke persamaan linear, kita bisa bentuk ke dalam sebuah matriks, gitu. Jadi, determinan ini fungsinya buat apa gitu? Buat menemukan si variabel yang tidak ada ini. Jadi kita nggak mampu menentukan harga satuan si ayam penyet tadi sama harga es jeruknya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi makan nih sama temen gitu, mesen, kan biasanya kalian tuh bayarin dulu gitu. Kalau enggak kan nanti setelah udah dibayarin, ada satu orang yang bayarin kan nanti kayak hitung-hitungan kan, gue habis berapa gitu, saya habis berapa gitu. Terus nanti di PT-PT kan itu bisa menentukan, oh berarti satuannya berapa ayam penyet gitu. Tapi kan biasanya kalau misalkan secara manual itu dari tempat makannya ya, biasanya sudah ada harga langsungnya gitu. Jadi kalian tidak perlu sesulit ini gitu, tidak harus menuangkan ke dalam sebuah
matriks gitu, atau sistem persamaan. Tapi kalau misalkan kalian nggak tahu kan, biasanya langsung aja tuh udah dijumlahin. Nah, kalian bisa mencarinya gitu dengan cara ini. Manfaatnya ada lah ya gitu untuk matriks yang sudah dipelajari itu. Jadi saya harap setelah pelajaran ini kalian bisa gitu menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi agar lebih mudah kehidupan kita kan ya. Nah, itu untuk cara yang pertama, itu bisa sesuai instruksi aja gitu. Di sini kan untuk mencari nilai X tadi ya, berarti langsung aja yang variabel B dikali dengan B2 dikali dengan C1. Di situ udah dituangkan yang nggak usah bingung-bingung. Karena kan nih, kita ke atas ya. Nah, di sini kan udah ada tuh ya C1B, 1, B2, C2. Nah, nanti kita tinggal masukkan si variabel ini, gitu. Yang ini sesuai dengan angka yang sudah dipasangkan gitu. Easy, gitu. Udah, untuk nilai X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini, gitu. Gampang. Untuk cara pertama seperti ini. Kalau untuk cara kedua seperti apa? Ada lagi, caranya beda gini. Konsepnya hampir sama, cuman beda cara aja. Nanti hasilnya pun akan sama, nggak mungkin beda ya. Gitu. Kecuali kalau misalkan beda itu salah berarti. Di sini ada aturannya C1, B1. Nah, ini caranya digimanain? Caranya yang tadi saya beritahu, kalau misalkan buat nyari determinannya, ini tinggal dikali silang aja gitu. Ini dikali, terus dikurang ini dikali ini gitu. Untuk nilai X, caranya seperti ini, Y, caranya seperti ini gitu. Gampang sih, cuma gitu aja. Nah, di sini ada implementasinya ya. Jadi misalkan tadi kan C1, C1-nya kan 70.000 ya. Di sini sorry tidak saya berikan titik. Oke, sekarang 70.000, 2, 150, langsung dikalikan silang aja gitu. Lalu dikurang 7 kali 3 kan 21 ya. Nah, benar kan implementasinya sampai sini gitu. Lalu dikurang sama yang ini 115 dikali 2, hasilnya 230, dikurangkan jadi minus 20. Oke. Lalu di sini juga dikali silang. Tadi kan determinannya sudah kita cari ya, 9 kurang 10, ternyata minus 1 gitu. Minus dibagi minus, positif. Jadi 20.000. Tadi X-nya itu apa? Ayam geprek kan? Kita udah mengibaratkan X sebagai ayam geprek, Y itu sebagai es jeruk. Berarti di sini, ini untuk harga ayam penyet. Kita simbolkan apa gitu ya, ayam penyet harganya 20.000 ternyata teman-teman gitu. Nah, untuk tadi es jeruk sama caranya kayak tadi, tinggal dimasukin aja 115 dikali 3, 345 dikurangi 350, ternyata hasilnya minus. Lalu 9 minus 10 tadi ya, jadi 5.000, berarti harga es jeruk itu 5.000 gitu. Nggak ada yang susah gitu, harus dicoba dulu memang. Nah, jadi harga satu porsi ayam penyet 20.000, harga satu jus itu 50.000 gitu. Nah, di sini jadi diperoleh nih sebuah rumus umum untuk determinan. Oke, determinan A biasanya juga dilambangkan hanya ini saja, boleh, itu artinya determinan. Lalu matriksnya seperti ini gitu. Bukan seperti ini lagi ya, kalau ini masih matriks biasa. Tapi kalau misalkan garis saja seperti ini gitu, itu sudah determinan, berarti yang dicarinya gitu ya. AD dikurangi BC. Selesai. Untuk determinan 2 kali 2. Bagaimana untuk 3 kali 3? Nah, seperti ini. Nggak usah pusing-pusing, kita kembali ke soal baku ya. Bentuk bakunya matriks order 3 kali 3 kan seperti ini ya. Kalian pasti nggak asing gitu. Baris dan kolomnya ada 3. Nah, untuk metode Sarus ini lebih gampang malah menurut saya. Tinggal dibuat aja gitu. Tadi kan determinan ya. Kalau determinan kan harusnya gini aja. Kalau ini masih matriks biasa, kalau misalkan bentuk kurungnya itu siku atau apa. Tapi kalau bentuk
matriksnya itu dia garis saja itu berarti menandakan mencari determinannya saja gitu. Nah, untuk 3 kali 3 ini, kita harus menambahkan 2 kolom lagi di sebelah sini. Jadi, kolom pertama ini ditambahkan di sini, gitu. Kolom kedua ditambahkan lagi di sebelah sini. Jadi, cukup sampai 2 kolom saja yang ditambahkan, jadi masih sama. Gitu. Kalau masih pusing, caranya kita langsung aja ke contoh soal ya. Nah, ini maksudnya tandanya apa nih sebelum ke contoh soal dulu ya. Ini maksudnya, jadi yang ke bawah ini dikalikan, lalu ditambahkan dengan bilangan yang ada di sini, dikalikan lagi. Jadi yang ke bawahnya itu tambah-tambah-tambah, untuk yang ke atas kurang-kurang-kurang. Dan lebih mudah, kita ke contoh soal aja, gitu. Sini. Contoh determinan matriks 3 kali 3. Di sini ada 50, 75, 40, dan sebagainya, gitu. Nah, sama kan, gitu. 50, 30, 32 ini ditambahkan ke matriks sebelahnya sini. Ini juga, jadi cuma sampai kolom kedua saja yang ditambahkan ya. Kemudian dibuat garis agar lebih mudah. Jadi gini nih, agak bedakan aja ini merah ya. Nih, 50, 45, 30 nih yang dikalikan. Gitu tuh, kan dikalikan di sini gitu. Dikalikan terus ditambah gitu, ditambah. Kalian apa lagi? 75, 25, 3, 2. Dikalikan kayak gini, ditambah lagi. Kan? Terus selanjutnya 40, 35, 50 yang ini ya ditambah nih. Jadi sampai bawah sini ditambah. Tapi kalau sudah ke atas ini 35, 45, 40. Nih, 35, 45, 40 ini udah masuknya ke pengurangan. Jadi semua tanda ke sana pengurangan. Gampang kan? Dah, hasilnya minus 100. Jadi determinan untuk matriks B misalkan di sini yaitu minus 100. Jadi, hasil operasi determinan itu akan menghasilkan sebuah bilangan, bukan sebuah matriks. Jadi, kalau matriks, hasilnya jadi bilangan, kalau determinan. Kalau misalkan untuk pertambahan, pengurangan, perkalian kemarin kan bentuknya sebuah matriks lagi ya. Tapi kalau misalkan untuk determinan, dia hasilnya satu bilangan gitu. Ya, minus 100 bukan sebuah matriks kan, hanya bilangan satu gitu. Oke, lanjut kita ke inverse. Inverse matriks 2 kali 2. Nah, di sini sudah ada ini ya, poin yang sudah saya buat. Kalau inverse itu caranya yang 2 kali 2 ya. Yang 2 kali 2 ini yaitu minus 1 per determinan 1 per determinan A, kemudian si matriksnya itu diubah menjadi D minus B minus C A. Jadi yang ini, nih matriks yang ini kalian ubah ke dalam bentuk ini. Jadi jangan lupa diberi tanda minus juga gitu. Determinan yang kayak gimana? Yang tadi yang udah kita pelajari, makanya kan sebuah bilangan hasilnya ya. Nanti sebuah bilangan tersebut dimasukkan ke dalam sini gitu. Gimana untuk matriks yang 3 kali 3? Sama, seperti itu. Cuman bedanya mereka tidak diubah gini ya, kan karena ini kan cuma 2 kali 2. Ini kan ada 3 kali 3, jadi kita menggunakan adjoin. Nah, gimana sih cara memperoleh adjoin itu? Kita bisa memperoleh adjoin itu dari minor kofaktor matriks ya. Nah, di sini kita sekilas saja apa ya, nggak usah dibikin pusing, sederhananya aja gitu. Oke, langsung lanjut aja ya. Nah, jadi kan kalau tadi kan 3, 2, 5, 3, di sini ada X-nya ya. Nah, kalau tadi menggunakan cara determinan, bisa juga menggunakan cara inverse kalau di sini. Nah, caranya kalau misalkan inverse, nanti si X-nya kan harus sendiri, karena yang akan ditanya. Jadi kayak pindah ruas gitu. X, jadi karena pindah ruas, kan biasanya sesuatu bilangan yang dipindahkan ruas itu akan menjadi negatif kan. Makanya di sini A-nya itu jadi negatif atau pangkat minus 1. Minus 1 itu, pangkat minus 1 itu berarti inverse ya. Karena kalau kemarin itu A pangkat T itu transpose, kalau sekarang inverse gitu.
Nah, gimana kalau misalkan yang 2 kali 2, ya caranya seperti ini gitu. Tadi kan udah di point out ya, kalau misalkan 2 kali 2 itu rumus umumnya seperti ini untuk inverse. Dimasukkanlah ADBC, ya kan rumus determinan jadi tadi AD minus BC. Terus jangan lupa DB diubah ya, jadi D minus B minus C A. Masukin aja tadi bilangan-bilangan yang sesuai dengan rumus umum matriksnya gitu. Di sini kan A ya, berarti kan ini A, B, C, D dong. Ini A, B, C, D, berarti A-nya 3, D-nya 3, 3 kali 3, 9 ya di sini. 2 kali 5 di sini. Kan tadi 9 kurangi 10 itu minus 1, berarti minus 1 di sini. Jangan lupa matriks yang ini diotak-atik sesuai dengan aturan inverse. Tuh, jangan lupa juga dikasih minus ya. Tadinya kan positif semua nih. Sekarang jadi ada minusnya karena kan mengikuti aturan gitu. Rumus bakunya. Udah kayak gitu, langsung dikalikan. Ini kan 1 minus 1. Kalau misalkan 3, caranya gini. 3 dikali 1, 3. Kemudian dibagi minus 1. 3 kan berarti di minus 3 dong. Minus 2 kali 1, minus 2. Dibagi minus 1, 2. Lagi minus 5 dikali 1, jadi minus 5 dibagi minus 1 jadi 5. 3 kali 1 sama dengan 3 dibagi minus 1 jadi 3. Jadi ini adalah matriks inverse dari A gitu. Ini kan A biasa. Ini A biasa. Nah, ini A pangkat minus 1. Inverse-nya. Untuk 2 kali 2. Gampang kan? Next, kita belajar yang 3 kali 3. 3 kali 3 tadi, jangan lupa pakai adjoint. Berarti kita akan kenalan nih, apa maksud dari minor dan kofaktor. Nah, misalkan ada contoh soal ini yang hampir sama sih, kayak yang tadi 50, 75, 40. Gitu. Di sini kita buat matriksnya masih sama ya. Jadi minor itu caranya kita memblok. Jadi ini kan karena ada 3 kali 3, jadi kita buat seakan-akan si matriks 3 kali 3 ini seperti 2 kali 2. Ini kan minor 1, baris 1, kolom 1 gitu. Berarti baris 1, kolom 1 yang diblok. Ini jangan kita anggap gitu. Ini agak gimana ya? Agak gelap. Jadi kita pakai yang ini aja. Ini tidak kita anggap ya. Berarti karena di sini M11, berarti yang diblok baris 1, kolom 1. Ini jangan kita hitung dulu. Nah, yang dihitung berarti 45, 25, 50, sama 30 gitu. Yang ini yang diambil ini. Ya kan? Nih. Kemudian cara hitungnya seperti apa? Seperti determinan 2 kali 2 tadi. 45 kali 30 dikurangi 25 kali 50. Udah, hasilnya udah ada, dikurang jadi 100. Berarti minor. Dari 1 kolom 1 itu 100. Sama untuk minor 1, 2 gitu. Berarti baris 1, kolom kedua yang diblok. Gitu. Kita next selanjutnya ya. Di hapus dulu sama. Oke. Nah, sama gitu. Kita sekilas aja. Ini kan baris 1 berarti di blok. Kolom kedua ya, baris 1, kolom kedua. Berarti kolom keduanya di blok. Jangan dibaca nih. Apa yang bisa kita baca berarti? 30, 25, 32, 30. Dibentuk matriks 2 kali 2, kemudian dideterminankan. Perjalanannya emang agak panjang gitu, tapi gampang lah kalau misalkan kalian udah paham yang harus di blok-bloknya yang mana aja. Kemudian bisa dibentuk ke dalam matriks 2 kali 2 jadinya seperti ini contohnya. Nah, dicari ya sampai M33. Ini kan M12, baris 1, kolom 2. Terus perjalanannya agak panjang tuh, berarti sampai 33 gitu. Berarti kalau 33 gimana? M33. M33 berarti yang di blok 3 dong. Ini baris ketiga, kolom ke-3. Ini jangan dianggap, berarti 50, 75, 30, 45. Seperti tadi lagi gitu. 0 hasilnya. Di sini untuk minor itu
kita hanya mendapatkan nilai positifnya saja gitu. Untuk memastikan dia itu bilangan negatif atau bilangan positif, kita harus lanjut ke cara kofaktor gitu. Nah, ini untuk rumus umumnya, kalian jangan sampai lupa, kalau bisa dicatat ya. MIJ, MIJ gitu. Maksudnya IJ itu apa sih? Ya tadi, I itu sebagai baris, J itu sebagai kolom. Gitu. K11 gitu. Ya kan, tadi kan M11, M12, sekarang kayak gini juga. K11, K12, dicari satu-satu. Masukin. Tadi yang minornya kan kita udah tahu ya berapa. Yang M11 kan hasilnya tadi 100. Masukin nanti, ini minus 1. 1 tambah 1. Kenapa 1 tambah 1? Karena kofaktornya kan 1 gitu. Kan ini MIJ. I-nya 1, J-nya 1, berarti 1 tambah 1. Jadi pangkat 2, berarti minus 1 pangkat 2 dikali 100. Ini kan tetap positif ya. Kemudian berarti faktornya, kalau faktor 1 100. Gitu. Untuk selanjutnya, sama seperti itu. K12, K13, dicari terus sampai ketemu gitu. Nah, kita yang langsung terakhir aja bahasnya ya. Itu bisa dicoba gitu. 3, kan tadi bentuk umumnya minus 1 ya, IJ. IJ-nya 33 nih. Masukin 3 tambah 3, berarti 6. Berarti minus 1 pangkat 6 itu berapa gitu. Positif kan? Karena genap. Biasanya kalau ganjil itu baru hasilnya minus gitu. Ini 1. M33-nya berapa? Tadi kebetulan 0. Berarti 1 kali 0. 0 harusnya ya di sini. Kalau nggak salah memang 0 sih di akhir itu. Kayaknya ini salah nulis deh. Jadi jangan dianggap ya ini 0 misal. Nah, karena di sini juga 0 gitu. Itu salah ngetik ya saya. Mohon maaf. Oke, udah tahu. Kalau udah bentuknya seperti ini nih, kita udah ada positif negatifnya, langsung. Ini adalah matriks ajaib dari A. Perjalanan sudah semakin dekat untuk hasil gitu. Langsung. Jadi rumus awalnya A-1, 1 per determinan A join A. Yang sini masukin determinan A. Determinan A-nya berapa? 100. Tadi minus 100 ya. Minus 100. Langsung masukin yang ini, yang A join-nya. Kemudian dibagikan. 100 dikali 1, 100. Dibagi minus 100, jadi 1. Terus, jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk matriks A inverse. Gitu. Misalkan kalian mau nulisnya nggak ke dalam desimal, pecahan misalkan. Ini jadinya minus 6 per 10 is okay, gitu. Boleh aja, bebas. Yang penting hasilnya sama gitu. Nilainya sama. Dah. Sampai sini, selesai perjalanan kita. Nah, jadi lebih jelasnya ya, kalau misalkan didalamkan sebuah inverse, jadi seperti ini. A-1 dikalikan A. Kan tadi bentuknya AX doang ya. Kenapa ditambahkan seperti ini? Ini untuk menghilangkan si variabel A. Kalau kita ngomong seperti bahasanya, ini mah dipindah. A-nya dipindah jadinya negatif gitu. Enggak, sebenarnya secara matematikanya, secara matematisnya itu, kita kalikan sekawan gitu. Bukan pindah ruas gitu. Enggak ada istilah namanya pindah ruas sebenarnya. Hanya dikalikan sebaliknya. Bukan sekawan ya, sorry. Karena kan sebaliknya A itu A inverse, jadi dikalikan sebaliknya. Kalau misalkan di sini A inverse, berarti di sini juga tambahin A inverse. Dia X sendirian. Jadi A inverse dikali B. Kita tadi udah tahu A inverse-nya berapa. Ini kan, gitu. Kita masukin, kaliin yang B. Tahu caranya lah. Akan dibagi dulu gini, kalau perkalian. Ayo masih ingat kan? Gitu. Dikalikan dengan ini. Oke. Langsung dioperasikan. Nah, hasilnya selesai. Ini. Berarti nilai X, variabel X ya, yang ini adalah ini. Gitu. Selesai deh. Oke. Berarti yang kita dapatkan hari ini adalah dalam video ya, rangkumannya. Inverse dari matriks A order 2x2 itu rumusnya gini. Kalau misalkan order 3x3,
Ini rumusnya. Untuk mencari matriks X, caranya gini ya. Tuh, jadi inverse kalau pindah ruas. Tapi sebenarnya nggak pindah ruas tadi ya. Dengan dikalikan sebaliknya. Nah, di sini saya kasih tugas aja ya buat kalian yang evaluasi aja. Saya nggak mau ngasih tugas banyak-banyak, yang penting kalian dapat penilaian dari saya. Kerjakan evaluasi, ada 2 soal saja, yaitu mencari inverse matriks ini, dikumpulin paling lambat hari Jumat seperti biasa. Ya, untuk mendapatkan poin. Untuk yang belum mengumpulkan tugas, boleh langsung ngumpulin ke saya ya. Bisa via Google Classroom atau di chat pribadi. Itu sebebas kalian aja, yang penting kalian mengumpulkan ya, bisa dapat nilai juga. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau misalkan kalian masih bingung sama materi ini, kalian bisa komen ya di Google Classroom. Atau chat pribadi saya, Ibu, bagaimana, kenapa jadi seperti ini gitu matriksnya, oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.